Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca fikih sunnah wanita. Dan insyaallah kita masuk pada pembahasan tentang cara wudu, mandi, dan tayamum. Nanti sedapatnya ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa bersuci itu ada dua, suci dari najis dan suci dari satunya apa? Hadas. Hadas itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Hadas kelihatan enggak hadas? Tidak kelihatan. Sehingga hadas itu apa pengertiannya? Kondisi di mana seorang hamba tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci, seperti sholat, tawaf, baca Quran menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian apa lagi? Puasa hadas boleh enggak? Boleh. Kalau puasa enggak boleh hadas, berarti dari subuh sampai maghrib enggak boleh ngentut. Dan itu enggak kuat kita ya. Baik. Sehingga secara umum ada dua, yaitu sholat dan tawaf. Meskipun ada juga yang mengatakan tawaf boleh hadas. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau sa'i, ulama sepakat hadas enggak masalah. Maka orang sa'i dalam kondisi tidak punya wudu atau batal wudunya tidak harus berwudu. Namun kalau tawaf, pendapat yang lebih kuat, jika batal di tengah tawaf, dia harus melipir minggir cari zam-zam untuk wudu, kemudian balik lagi ke titik semula, kemudian lanjut tawaf. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang berwudu. Nah, seperti biasanya kita banyak catatan ya. Jadi kok alot? Toharoh tadi artinya apa? Bersuci. Ada yang dari najis. Kalau najis itu fisiknya kelihatan enggak? Kelihatan. Jadi najis ini sifatnya fisik ya, zat. Yang satunya apa? Hadas. Kalau hadas kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Ini non fisik atau maknawi. Yang ini non fisik atau maknawi. Baik. Kemudian untuk toharoh dari hadas, kita langsung fokus pada toharoh hadas. Untuk toharoh dari hadas itu ada toharoh asliyah, toharoh asal, toharoh ini medianya adalah media air. Ini toharoh asliyah dengan menggunakan media air. Kemudian ada toharoh pengganti yang disebut dengan toharoh badaliyah. Badaliyah artinya pengganti, badal. Untuk toharoh badaliyah, medianya adalah tanah. Toharoh asliyah untuk hadas besar dilakukan dengan cara mandi. Adapun hadas kecil dilakukan dengan cara wudu. Sedangkan toharoh badaliyah
ini bisa besar kecil dilakukan dengan tayamum. Sehingga tayamum itu bisa nggak dipakai pengganti dari mandi? Bisa. Contohnya ada wanita haid, begitu suci sakit, dia nggak bisa mandi junub, nggak bisa mandi besar. Maka yang bisa dia lakukan, dia boleh tayamum. Kemudian setelah itu boleh sholat. Sudah? Karena tayamum itu bisa menggantikan mandi sekaligus bisa menggantikan wudu. Sampai di sini paham insyaallah? Baik, sekarang kita akan fokus pada wudu. Pertama kita akan belajar wudu terlebih dahulu. Jangan sampai jadi muslim gak ngerti wudu. Karena ada banyak orang yang dia gak ngerti wudu. Dan itu saya jumpai di banyak sekali tempat-tempat wudu umum. Kalau dia wudu, sikune garing. Kalau enggak garing sikune, tumitnya ini garing. Dia cuman mencuci, mengguyur bagian depan, sementara bagian belakangnya tidak dibasahi. Kalau seperti itu, maka wudunya batal. Padahal umurnya sudah 60 tahun, sudah 50 tahun. Mungkin selama 50 tahun wudunya batal. Dan kalaupun diingetin, kadang nesu gitu ya. Kamu siapa kok ngingetin saya? Emang salahnya apa kalau ngingetin? Baik, apakah perlu kenalan dulu kalau mau ngingetin? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tentang wudu. Wudu adalah bentuk toharoh asal yang menggunakan media air. Ada dua istilah ini ya. Ada wadu. Wadu tulisannya begini, al-wadu. Al-wadu. Ada wudu. Tulisannya sama tapi harokatnya beda. Wudu. Kalau Anda membaca dengan harokat fathah, maka maknanya adalah air. Kalau Anda baca dengan harokat dhammah, maknanya adalah kegiatan wudu. Ini air wudu, yang ini kegiatan wudu. Sudah? Ada sajadah enggak? Ini membayani. Enggak ada. Enggak usah, enggak. Maksudnya nutupi ini ya. Nah, ini kesandung bisa baik. Enggak usah, enggak apa-apa. Nah, lanjut aja, lanjut. Fokus di sini ya. Ya? Di mana? Oh. Masuk ini. Itu bannya. Sudah, kita lanjutkan. Sekarang kembali ke wudu ya. Nah, dalam wudu itu ada anggota wudu. Anggota wudu. Kita akan mengenal anggota wudu ya. Anggota wudu itu ada yang hukumnya rukun. Rukun anggota wudu. Nah, rukun anggota wudu telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Maidah. Di sini ada enggak sih? Di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Coba dibuka Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Mohon maaf. Nah, pinjam itu. Al-Maidah ayat 6. Coba dilihat ayat Maidah ayat 6. Ketemu? Ada? Baik, sebutkan anggota wudu di Al-Maidah ayat 6. Yang itu sifatnya rukun. 1. Wajah. 2. Tangan sampai siku. Tangan sampai, perlu ditegaskan ya, sampai siku. Siku harus masuk. Kalau siku kering, maka wudunya batal. Yang ketiga, kepala apa rambut? Kepala. Kepala. Yang keempat, kaki sampai
mata kaki. Baik, 4 anggota ini disebut sebagai anggota wudu yang statusnya rukun. Yang statusnya rukun wudu. Saya ulang ya. Ada 4 anggota wudu yang statusnya rukun wudu. Ini disebutkan di mana? Al-Maidah ayat 6. Baik. Dari mana Pak Anda tahu kalau itu rukun wudu? Di Al-Maidah ayat 6. Sudah? 1, 2, dan 4 ini dicuci. Yang ini diusap. Sedangkan 1 dan 2 ini dibasuh atau dicuci. Dicuci apa dibasuh? Dibasuh itu artinya diguyur pakai air. Yang ini juga dicuci. Dicuci artinya diguyur pakai banyak air. Sudah? Kita lanjutkan. Berikutnya masih anggota wudu. Anggota wudu yang sifatnya wajib. Kalau ini kan rukun ya. A rukun, B wajib. Anggota wudu yang sifatnya wajib apa saja? 1. Telapak tangan jika bangun tidur, khusus bangun tidur. Bagi yang bangun tidur, kalau mau berwudu maka wajib cuci tangan dulu. Dan itu yang dibasahi hanya bagian telapak tangan. Yang kedua, kumur mulut berarti ya. Atau mungkin lebih tepatnya rongga mulut. Yang ketiga, 1, 2, 3, rongga hidung. Sudah? Ada lagi yang lain? Ini ya, 3 ini yang menjadi wajib wudu. Kemudian ada C, sunnah dalam wudu. Sunnah wudu. Bagian mana yang sunnah untuk diusap atau dicuci ketika wudu? Telinga. Ini sifatnya sunnah. Jadi ini pembagian anggota wudu. Ada anggota wudu yang wajib, ada anggota wudu yang rukun, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sudah? Saya sebut wajib karena dia masih dalam ikhtilaf ulama. Sebagian ada yang mengatakan itu harus. Sedangkan posisi yang sunnah kalaupun tidak dilakukan tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Baik, sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Selanjutnya kegiatan dalam wudu. Kegiatan dalam wudu. Dalam wudu itu ada kegiatan apa saja? Jalan di tempat, atau lompat-lompat, atau lari di tempat. Berdiri. Kegiatan ketika wudu apa saja? 1 kegiatan ketika wudu ya. Yang pertama mencuci. Yang kedua mengusap. Hanya 2 ini. Bedanya apa antara mencuci dan mengusap? Bedanya kalau mencuci menggunakan banyak air. Kalau mencuci itu menggunakan banyak air. Sedangkan kalau mengusap menggunakan titik air. Ini menggunakan banyak air. Mencuci itu menggunakan banyak air. Kalau mengusap menggunakan titik air yang nempel di tangan, itu mengusap.
Menggunakan titik air yang nempel di tangan itu mengusap. Nah, kalau bentuknya kayak gini ya. Ini kan ada air yang nempel di tangan ya. Kalau yang seperti ini ada air yang nempel di tangan, kemudian kita usapkan. Ini namanya kegiatan mengusap. Kalau jenengan mencuci nggak boleh seperti ini, harus ada air yang ditampung. Sehingga kalau orang wudhu seperti ini tuh diusapkan di mukanya, di tangannya kayak orang sibin itu tidak sah wudhunya. Tapi kalau ada banyak air yang bisa ditampung, ada air yang mili yang mengalir, itu namanya mencuci. Baik, paham? Nah, ini nggak ada tisu di sama gini. Nah, ini ada tisu. Siap. Ya boleh. Ya nggak tahu mereka. Semuanya. Ya terserah, karena saya nggak nulis kan. Udah dicatat. Gimana? Kalau wudhu buat perempuan tapi di tempat umum bukan di tempat khusus. Belum kita bahas tuh ya. Belum. Itu kasuistik. Oh, terima kasih. Sudah kering ya. Ini nanti dipakai untuk praktek wudhu. Sudah, selanjutnya. Ini sudah ini? Sudah. Baik, belakangan aja nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah membahas peta umum ya, dari mulai titik terakhir adalah kegiatan dalam wudhu. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan wudhu. Aturan wudhu. Di sana ada rukun dan ada wajib serta ada sunnah wudhu. Ada rukun, ada wajib dan ada sunnah. Kita bisa kembali ke buku biar nanti bisa terbaca bukunya ya. Anda bisa lihat di halaman berapa? Beda dengan punya saya. Halaman wudhu, tentang wudhu. Halaman 19, halaman 19. Baik. Silakan dibuka di halaman 19. Baik. Jadi wudhu di situ ada rukun wudhu. Kita lihat rukun wudhu. 1. Membasuh semua wajah. Sudah? Bahkan di sini memasukkan kumur sebagai rukun wudhu. 2. Berkumur. Di sini dimasukkan dalam rukun wudhu. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala termasuk 2 telinga. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib alias urut. Dan yang ketujuh, mualah. Kita tuliskan ini. Saya sebutkan dulu yang rukun wudhu ya. Anggota wudhu yang harus kena air itu apa saja? Tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau rukun wudhu itu bisa juga bentuknya gerakan. Rukun wudhu 1, cuci muka. Kalau ngusap muka, batal wudhunya. Karena wudhu tidak boleh, muka tidak boleh diusap. Makanya saya tulis cuci muka. Yang kedua, kumur masuk enggak? Tadi kita masukkan ke wajib ya. Maka saya lompati cuci tangan.
sampai sedikit di atas siku atau sampai siku, dan siku wajib basah. Maka kalau jenengan pakai baju lengan panjang, nariknya harus di atas siku. Yang agak berlemak itu biasanya bermasalah. Ora iso munggah, Pak. Lah piye arep disowek bayi klambine? Nggak, ini bukan dalam rangka menyindir salah satu orang. Yang tidak merasa jangan merasa ya. Ini sensitif ya ngomong kayak gini. Enggak ya? Guyon ya. Di antara yang perlu kita rahasiakan adalah berat badan. Berat badannya berapa? Oh, nggak mau nyebutin toh? Rahasia. Kita lanjutkan. Yang ketiga, jangan sebut mencuci kepala. Gimana? Mengusap kepala. Sekarang saya jelaskan batasannya ya. Kalau muka atau wajah, jika atau batasan dari atas ke bawah yang horizontal, dari tempat tumbuh rambut normal sampai titik ini namanya apa ini? Ujung dagu. Sehingga bagian bawah ini tidak masuk wajah. Makanya bagian bawah bagi wanita ini masuk aurat, karena dia bukan bagian dari wajah. Sedangkan untuk batas sampingnya dari mulai ini apa namanya ini? Iya, ini telinga. Yang ini kecil ini apa namanya? Apa? Anda nyebutnya apa ini? Hah? Yang ya telinga ini kan ada yang kecil ini. Apa namanya? Wis mbok ora ana jenenge ya. Dari iya, ini daun telinga. Yang ini loh ini. Nah, depannya itu kanan ke kiri. Batas ini adalah batas samping. Jadi wajah atas sampai dagu, kemudian dari telinga kanan, telinga kiri. Baik. Kemudian kepala itu sampai tengkuk. Maka walaupun rambutnya panjang, apakah diusap sampai ujung, Pak? Boten. Jenengan itu tidak mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Batas kepala itu sampai tengkuk. Kalau rambutnya panjang, cukup diusap sampai tengkuk, terus balik. Karena hanya mengusap sampai kepala, bukan rambut. Paham ya? Sehingga di sini Anda bisa tuliskan sampai apa? Tengkuk. Kalau ini tadi ya, batasannya ada batasan vertikal, ada batasan horizontal yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, cuci kaki sampai ke mata kaki, sehingga harus dilebihkan sedikit di atas mata kaki. Apakah perlu sampai lutut? Tidak. Wudu tidak harus sampai lutut. Anda lebihkan sampai betis boleh, tapi batas minimalnya adalah sampai mata kaki. Dan yang sering dilanggar adalah tumit. Maka perhatikan bagian tumit jangan sampai kering, sehingga pastikan tumit basah. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang ketika wudu tumitnya kering, lalu diteriaki oleh beliau dari jauh, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang akan masuk neraka, gara-gara kering ketika wudu. Sehingga tumit kalau bisa jangan sampai dilewatkan. Perhatikan betul-betul. Apabila ada orang yang wudunya itu kurang walaupun hanya seluas koin yang kering, maka wajib diulang dari awal. Misalnya ya, satu koin masih kering, kemudian dipakai sholat. Waktu dia rukuk kok melihat, ini kok ada yang kering nih. Nah, itu harus ulang wudu dari awal. Kemudian nanti ngulang sholatnya. Sudah? Kemudian berikutnya ada wajib wudu. Wajib wudu yang pertama adalah berkumur.
berkumur. Yang kedua adalah menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air di hidung atau yang disebut dengan istinsyaq. Istilah ini harus hafal. Istinsyaq. Saya tuliskan lebih cetol lagi ya. Istinsyaq. Gimana sih Pak nulisnya Pak? Rada angel. Istinsyaq. Pakai ki. Nah. Istinsyaq. Pakai q. Pakai k juga nggak apa-apa. Yang penting bacanya sama. Coba tirukan istinsyaq. Nah, yang belajar wudhu harus kenal istilah ini. Istinsyaq itu apa Pak? Jangan sampai nggak ngerti ya. Menghirup air kemana? Ke dalam hidung. Baik. Selanjutnya yang ketiga apa? Tadi ada nggak? Rongga mulut, cuci tangan sudah ya. Dua ini yang statusnya wajib. Satu lagi, ada yang mengatakan menyelai jari. Menyelai jari. Sehingga saat cuci tangan, cuci kaki, itu jari-jari di sela-selai. Baik. Yang keempat menggosok. Anggota wudhu yang dicuci. Menggosok anggota wudhu yang dicuci. Jadi ketika wudhu tidak boleh keran dinyalakan terus distorkan nih tangannya kanan kiri. Tapi yang benar gimana? Digosok. Digosok itu berarti ada peran tangan yang digerakkan, nempel di anggota wudhu. Itu namanya apa? Gosok. Baik. Sampai di sini ada yang belum jelas? Ya. Balik lagi susah. Kalau balik terus rontok semua gitu. Sekali saja boleh ya. Jadi balik lagi itu sifatnya anjuran. Kalau Anda cuma ngusap ke belakang sampai tengkuk, boleh. Tapi ketika Anda balik lagi, lebih sempurna. Sampai tengah, ya kurang sempurna. Insya Allah sah. Jadi saya tegaskan dulu ya. Mengusap kepala, batasannya adalah yang penting ada usapan, meskipun hanya sebagian kepala. Yang penting pokoknya ada usapan, walaupun hanya sebagian kepala. Yang sempurna dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan, itu sempurna. Yang tidak sempurna yang kurang dari itu. Gimana? Belum, kita belum bahas. Nanti yang wudhu kondisional, kita akan bahas wudhu kondisional. Anda wudhu di tempat umum, wudhu dengan air sedikit, dan seterusnya. Nanti kita bahas ya. Ini dulu, yang normal dulu, kita bahas yang normal dulu. Saya ulang. Yang sempurna ketika mengusap kepala gimana? Dari depan sampai tengkuk, balik lagi ke depan. Itu yang sempurna. Kalau kurang dari itu, kurang sempurna. Misalnya dari depan belakang sudah, atau cuma depan sampai tengah sudah, itu berarti kurang sempurna. Sah, tapi kurang sempurna. Sudah? Ya, tidak harus. Cincin tidak harus dilepas, tidak harus diputer, apalagi digadekan itu tidak harus. Jadi Anda cukup selasrai saja. Kecuali pada satu kondisi, ketika cincin Anda enggak muat. Kan ada model cincin yang sampai
susah gerak itu ya, itu bawahnya cincin kering, maka saat wudhu harus diputar untuk memastikan ada air yang masuk. Nggak usah dilepas, nggak usah dilepas. Anda pakai kunci rambut, pakai gelungan dan seterusnya tidak perlu dilepas. Sudah? Kecuali wig, kalau wig kan menutupi rambut ya, harus dilepas. Kalau wig harus dilepas. Tapi kalau rambutnya ada kuncirnya atau digelung tidak perlu dilepas. Dulu Pak Ustadz waktu pengantin baru dikasih cincin sih muat-muat aja. Sekarang nggak bisa gerak cincinnya. Terjadi pemekaran. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka saat Anda wudhu cincinnya diputar untuk memastikan air kena apa? Ke seluruh permukaan kulit tangan, sehingga tidak ada yang ketutup cincin. Insya Allah paham ya? Baik. Makanya kalau pakai cincin aja gede-gede ya, yang tipis-tipis saja. Sudah? Ada lagi? Menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung, kata Nabi SAW, coba dilihat di buku ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk menghirup air ke dalam hidung itu sampai ke rongga hidung. Coba Anda lihat di hadis, coba dilihat di hadis berkumur dan istinsyak. Rukun wudhu yang kedua, kalian dapat rukun wudhu yang kedua. Sudah? Ketemu? Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, keduanya wajib. Karena mulut dan hidung bagian dari kepala, bagian dari wajah. Dan Rasulullah SAW melakukannya setiap wudhu. Beliau juga bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir." Apabila kalian wudhu, maka jadikan air di hidungnya, kemudian semburkan. Sehingga mohon diperhatikan, tidak cuma tutul-tutul gitu. Karena ada orang wudhu itu tutul-tutul, ini keliru itu. Yang benar gimana? Disedot. Sehingga taruh air di tangan, sedot. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali kalau kau sedang puasa. Kalau puasa jangan kenceng-kenceng, khawatirnya apa? Khawatirnya ketelen. Karena kalau ketelen puasanya batal. Sehingga nyedot air ke dalam hidung itu dibuat sungguh-sungguh. Baik, sakit dong Pak. Pertama sakit. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, nyantai. Sehingga hidungnya muslim itu bersih. Terutama ketika bangun tidur, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membersihkan hidung sebanyak berapa kali? 3 kali. Kenapa? Li'anna syaitana batat fi khawshumati ahadikum. Karena setan itu tidur di rongga hidung kalian. Jadi di sini setan itu turu. Tak genjat-genjat ini ngono Pak. Ya sampean sing loro dhewe. Karena ini hal yang gaib. Maka bisa jadi setan yang ngompol ning ngono kan gitu kan. Oleh karena itu Anda bersihkan dengan cara sedot air kemudian buang, dan kalau bangun tidur itu harus dilakukan 3 kali. Seorang muslim selalu bersih hidungnya dengan kondisi seperti ini. Baik, sampai di sini paham insyaallah? Nah, kalau puasa berkumur, tetap berkumur. Kita lanjutkan. Tadi saya menggosok anggota wudhu ya. Berikutnya adalah sunnah. Tadi ada yang ketinggalan ini ya. Yang ketinggalan yang ini ya. Yang nomor 5 itu tertib. Tertib itu artinya apa Pak? Urut, tidak boleh dilangkai. Pak, boleh nggak Pak cuci muka, terus cuci kaki, cuci tangan, kumur?
Ya boleh, tapi batal wudunya. Sehingga harus urut. Tertib artinya apa? Urut. Yang keenam, muwalah. Muwalah itu artinya berturut-turut, berkelanjutan. Berkelanjutan itu tidak diputus dengan kegiatan yang lain. Sehingga sampean wudu baru dapat tangan satu, terus lari ke dapur goreng iwak, balik iwak Pak, ya batal wudunya. Kenapa? Karena tidak berturut-turut atau berkelanjutan. Terputus dengan apa? Kegiatan mbah goreng iwak, mateni kompor, dan seterusnya. Itu namanya muwalah. Baik. Berikutnya sunnah wudu. Nah, bedanya rukun sama wajib. nah, betul sekali ya. Apa sih bedanya rukun sama wajib? Rukun itu kalau ditinggalkan dengan sengaja maupun lupa, batal wudunya. Kalau wajib jika ditinggalkan karena lupa misalnya, maka tetap lanjut wudunya. Tapi tidak boleh dilakukan dengan sengaja. Kalau sengaja ditinggalkan bisa membatalkan wudu. Jadi bedanya adalah sengaja atau tidak. Kalau rukun mau sengaja mau tidak, tadi nggak ngerjakan rukun, harus ulang wudunya. Tapi kalau wajib, jika lupa tetap dilanjut. Selanjutnya, sunnah wudu. Sunnah wudu 1-3 kali, kecuali usap kepala. Kecuali usap kepala. Usap kepala berapa? Sekali saja, jangan 3 kali ya. Sekali. Yang kedua, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Baik. Yang betul itu kalau 2 anggota badan ya. Saya mau tanya ya. Mencuci wajah mendahulukan yang kanan atau bagaimana? Hah? Bareng. Kenapa? Karena tidak ada wajah kanan, tidak ada wajah kiri. Baik. Mencuci telapak tangan mendahulukan yang mana? Mencuci telapak tangan bareng. Kalau mendahulukan yang kanan ini nih sampean. Ini bertepuk sebelah tangan. Harusnya gimana? Bareng. Baik, lagi. Mencuci tangan sampai siku. Mungkin nggak bareng? Hah? Kanan dulu. Baik. Kanan dulu itu kanan kalau 3 kali ya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri atau kanan 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 kiri kiri kiri. Baik, jadi 3 kali. Jika mendahulukan yang kanan dengan 3 kali, maka yang betul adalah kanan 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 baru kiri kiri kiri. Hah? Salah itu. Itu salah. Jadi kalau kanan kiri itu salah. Harusnya kanan 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 kiri kiri kiri. Hah? Iya, harusnya kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Hah? Enggak saya batal. Ya itu keliru. Tidak sesuai sunnah, keliru gerakan, tapi tidak sampai membatalkan wudu. Sudah? Selanjutnya yang ketiga, mengusap telinga. Mengusap telinga ini hukumnya dianjurkan. Baik. Ya, sambungan dari kepala. Sekali. Yang keempat, baca basmalah.
Yang kelima, doa setelah wudu. Hafal semua insya Allah? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan praktekkan wudu di awang-awang tanpa air ya. Pertama, ngapain? Yang pertama yang dilakukan ketika wudu adalah niat. Selanjutnya setelah niat baca bismillah. Bismillah. Berikutnya apa yang dilakukan berikutnya? Nyalakan keran ya. Orang banyune nanti. Anda nyalain keran, terus cuci telapak tangan. Kanan dulu atau kiri dulu? Bareng. Sampai mana? Telapak tangan. Sudah? Selesai cuci tangan? Kumur. Nah, berkumur itu dengan menggunakan satu telapak tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamat madawastan syarah min kaffin wahidah. Nabi SAW ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, itu beliau menggunakan satu telapak tangan. Jadi berkumur tidak dua gini, tapi satu. Nah, satu telapak tangan ini dipakai untuk berkumur dan sekaligus menghirup ke dalam hidung. Maka untuk satu ini untuk 3 lubang, rongga mulut dan 2 lubang hidung. Paham insyaallah? Baik. Lalu dibuang bareng, sehingga saat membuang air dari mulut bareng dengan membuang air dari hidung. Dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya cuci muka 3 kali. Kalau kurang dari 3 boleh enggak? Boleh. 3 itu sifatnya sunnah. Minimal 1, maksimal 3. 3 itu maksimal dan itu terbaik. Lebih dari 3 disebut oleh Nabi SAW dengan dolim. Kurang dari 3 boleh pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Setelah cuci 3 muka, berikutnya pindah ke mana? Tangan. Sampai mana? Siku. Cuci tangan sampai siku. Kanan dulu atau kiri dulu atau bareng? Kanan. Pastikan sedikit di atas siku. Dan saya ajarkan Anda tekuk, kemudian dibuka, tekuk, dibuka. Karena kalau cuman buka gini saja, bagi yang berlemak ini ketutup gulungan lemak. Sehingga kalau enggak ditekuk, maka bagian siku ketutup lemak. Sudah? Sedikit di atas siku, kanan dulu kemudian kiri. Selanjutnya selesai cuci tangan sampai siku, ada 2 kondisi. Boleh mengambil air baru terus dibuang, boleh tanpa mengambil air, sehingga pakai air sisa yang tadi digunakan untuk nyuci tangan. Begitu selesai Anda cuci tangan kiri, ini kan masih ada basah ya. Nah, basah ini langsung dipakai untuk ngusap kepala. Dari depan tarik ke tengkuk, balik lagi ke depan, selesai. Cukup sekali. Berikutnya mengusap telinga. Mengusap telinga tidak perlu mengambil air yang baru. Ada hadis yang menganjurkan mengambil air yang baru, tapi hadisnya dhaif. Dan yang lebih tepat tidak perlu. Caranya, masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, jempolnya dipakai untuk mengusap di bagian permukaan daun telinga. Begini ya. Nah, begini. Bisa insyaallah. Ini masuk, kemudian ini dipakai untuk mengusap permukaan daun telinga. Sehingga bagian permukaan daun telinga kena, bagian dalam daun telinga juga kena. Demikianlah sunnah ketika mengusap telinga. Berapa kali? Sekali. Cara yang salah, ini salah. Termasuk cara yang salah gini-gini. Ini namanya nutul kepala, bukan mengusap
kepala. Dan kalau cuman gini-gini itu bukan mengusap. Mengusap itu ada gerakan mengusap. Maka saya tegaskan di sini, mengusap adalah ada usapan meskipun hanya sebagian kepala. Kalau cuman begini-begini, ini bukan mengusap tapi nutul kepala. Dan dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu nggak benar. Harusnya digerakkan walaupun sedikit. Yang penting ada gerak. Boleh, ini masuk mengusap. Meskipun tidak harus. Jadi misalnya jarinya dimasukkan gini, boleh. Meskipun tidak harus. Karena mengusap itu dengan menggunakan titik-titik air di permukaan tangan, sehingga cukup di bagian permukaan saja, tidak harus bagian dalam rambut. Insya Allah paham ya? Baik. Yang terakhir, cuci kaki. Nah, saat Anda cuci kaki, digosok sela-sela jari kaki. Pakai apa? Kelingking. Ada hadis riwayat Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu bi khinsirihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari kaki beliau dengan menggunakan kelingking. Ya. Tapi ini sifatnya sunnah. Kalaupun misalnya kesuwen Pak nganggo kelingking langsung limo ini boleh ya? Hah? Boleh. Boleh. Tapi kalau pakai kelingking seperti ini, hah? Kesuwen. Ya, kalau mau sunnah ya kayak gitu. Makanya wudhu itu boleh pakai tempat duduk. Wudhu sampai duduk. Kalau wudhunya sambil berdiri, mungkin kayak gini kesuwen terus tiba. Maka Anda bisa pakai 5 jari kayak gini ya. Baik. Kadang ya, saya melihat ada orang yang jari kakinya itu mepet. Sampai kalau dibasuh, diguyur air, ini tengahnya itu nggak kena air, kecuali dipisah. Nah, maka yang kayak gini tidak boleh dibiarkan, sehingga dia harus digosok. Silakan. Tidak termasuk sunnah hukum maupun wajib. Kalau mau ditambahkan, niat itu ada di sebuah amal ya. Niat itu masuk yang mana? Masuk rukun. Untuk semua amal kan niat itu melekat terus. Tapi tidak khusus untuk wudhu. Sholat niat, kemudian wudhu niat, tayamum juga niat. Maka niat tidak saya bahas karena ini tidak khusus untuk wudhu. Sudah? Ibu kalau mau tambahkan silakan. Di mana Pak niat ya? Nomor 5 ini kalau mau ditambahkan niat. Di buku ada. Mana? Baca basmalah beda. Basmalah dengan niat beda. Niat itu sebelumnya. Ya, niat itu sebelum berkegiatan. Ya, kalau niat setelah berkegiatan itu bukan termasuk niat yang sah, harus sebelumnya. Cukup? Silakan. Saya nggak dengar ya. Maksud kalau dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tanganmu sampai siku. Jadi kalimatnya sampai siku. Sehingga gerakan airnya itu dari telapak tangan ke siku. Meskipun andikan terbalik tidak menyebabkan batal wudunya. Nah, tadi enggak jadi. Baik, yang lain? Nah. Gimana? Nawaitul wudu'a itu bukan niat itu. Melafalkan niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Dengan mengucapkan nawaitul wudu itu berarti mengucapkan niat. Sebenarnya jenengan sudah punya niat walaupun tidak diucapkan. Nah, mengucapkan niat itu perlu enggak? Tidak harus. Tadi berangkat ke sini nawaitu kajian enggak? Hah? Iya. Waktu jenengan berangkat ke sini ngomong nawaitu kajian dalam hati. Apakah kalau enggak mengucapkan nawaitu kajiannya jadi batal? Tidak. Sehingga kajian tetap sah walaupun tidak kita ucapkan, karena niat itu tidak harus diucapkan, dan itu dengan sepakat semua mazhab. Sudah? Meskipun kalau ada orang yang mengucapkan kayak gitu, gimana Pak?
Ya kita ajari niat itu tempatnya di batin, bukan di lisan. Cukup? Ini kita sudah selesai wudhu. Setelah mencuci kaki, selanjutnya baca apa? Doa. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari itu sampai abduhu wa rasuluh. Kalau pakai riwayat Tirmidzi ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Tirmidzi. Sehingga kalau mau dibaca lebih panjang, boleh baca sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga boleh. Baik. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan wudu. Nah, kemudian di sana ada pembatal-pembatal wudu, ada amalan apa saja yang disyaratkan untuk wudu, itu akan dibahas nanti ya. Kita fokus pada masalah apa ini? Wudu. Berikutnya mandi. Mandi mau dibahas sekarang atau butuh waktu 1 jam? Jam 10 kita sampai jam 10 setengah 10. Oh, jam 10 ya. Saya ngajarnya jam 10 ini. Baik, saya tambahkan sedikit ya tentang mandi. Bisa gimana? Saya ngapus atau ada yang menghapus? Ya, biar saya yang menghapus. Kita akan bahas tentang mandi. Mandi itu fungsinya apa? Menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar. Kalau wudu hadas kecil, kalau mandi hadas besar. Baik. Saya tidak perlu menjelaskan apa saja hadas besar, dulu sudah pernah kita bahas ya. Nah. Kemudian mandi di sini ada rukun mandi. Rukun mandi. Rukun mandi ada 2. 1, niat untuk hilangkan hadas besar, hilangkan hadas, atau niat untuk amalan tertentu. Misalnya mau Jumatan mandi walaupun tidak hadas, atau mau umroh di mikot itu mandi. Tapi biasanya nggak di mikot, di hotel sudah mandi. Kemudian apa lagi? Mau sholat id mandi. Terus apa lagi? Mau puasa nggak ada ya. Ada istilah padusan, itu hanya ada di Jawa. Iya. Nanti di negara-negara yang lain nggak ada. Di Malaysia juga nggak ada padusan. Di Sumatera ada ya. Mandelimo ya. Itu tidak ada dalam syariat agama kita ya. Jadi ada yang punya cerita itu, mandinya itu di sungai, lanang wedok campur. Cuman dipisah tempat aja. Saking banyaknya satu kampung yang mandi di sungai itu kayak cendol itu, Bu. Orangnya lebih banyak daripada airnya. Coba bayangin, orangnya lebih banyak daripada airnya itu gimana? Baik. Nah, mandi seperti ini adalah mandi yang disyariatkan. Sudah? Selanjutnya, yang kedua adalah membasahi sekujur badan. Membasahi sekujur badan. Dari mulai ujung rambut sampai kaki. Baik. Dan untuk yang kedua ini, misalnya pakai cara yang paling konvensional, nyemplung kolam, plung kayak dada, plung dada. Artinya apa? Tenggelam. Basah semua,
Tapi dia punya niat, ini niatnya mau menghilangkan hadas besar, langsung nyemplung kolam plung, mentas sudah sah mandi besarnya, dan nanti dia boleh sholat. Walaupun nggak beraturan. Nah, misalnya pakai shower ya, dia punya niat nyalain shower, langsung teles kabeh, sah. Walaupun tidak beraturan. Yang penting membasahi sekujur badan. Sudah? Tapi ada cara sunnah. Cara sunnah mandi. Ada cara sunnah mandi. Cara sunnah mandi untuk wanita ada dua. Mandi karena suci haid dan mandi karena hubungan badan. Karena junub, dua-duanya junub ya, suci haid itu juga junub. Ada junub karena suci haid, ada junub karena hubungan badan. Sudah? Beda Pak di sini perlakuannya, beda. Kalau ini gelungan wajib dilepas. Kalau ini gelungan tidak wajib dilepas. Kuciran atau gelungan? Lampunya digelung, dikucir atau digelung?